Ada sejumlah laporan yang menyebutkan kalau terjadi kasus peradangan jantung pada remaja setelah vaksinasi menggunakan vaksin mRNA Pfizer atau BioNTech dan Moderna. Kids, hingga kini kasus COVID-19 masih harus menjadi perhatian khusus dari seluruh kalangan hingga dunia. Walaupun gak sebanyak kasus orang dewasa, namun kasus infeksi COVID-19 pada anak-anak cukup banyak. Selain bisa tertular, anak-anak juga bisa menularkan kepada orang lain. Maka protokol kesehatan harus dijalankan dengan benar dan disiplin. Gak cuma itu kids, setiap orang juga harus tahu berbagai informasi tentang COVID-19 pada anak-anak. Berikut ini beberapa fakta tentang COVID-19 pada anak-anak berdasarkan Harvard Health Publishing. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Vaksin untuk anak-anak. Ada kabar baik nih, pada 10 Mei 2021, Food and Drugs Administration atau FDA memperluas penggunaan vaksin darurat Pfizer atau BioNTech COVID-19 pada remaja berusia 12 hingga 15 tahun. Setelah sebelumnya, vaksin ini hanya boleh diberikan pada anak-anak berusia 16 tahun ke atas. Untuk saat ini, vaksin Pfizer merupakan satu-satunya vaksin COVID-19 di Amerika Serikat yang bisa diberikan kepada anak-anak di bawah 18 tahun. Efek samping dari vaksin ini hampir sama dengan yang akan diterima orang dewasa, yakni kelelahan, sakit kepala, demam, dan nyeri sendi. Komplikasi COVID-19 pada anak. Komplikasi COVID-19 yang mungkin menyerang anak-anak seperti sindrom inflamasi multisistem pada anak-anak. Kondisi ini bisa mengancam fungsi organ tubuh yang penting. Gejala yang ditimbulkan diantaranya ruam, mata merah, sakit perut, muntah, diare, kelenjar getah bening membengkak, sakit leher, bibir merah pecah-pecah, lidah lebih merah, tangan atau kaki bengkak, mudah mengantuk. Anak-anak bisa menularkan COVID-19. Penelitian awal, anak-anak memang gak dapat menularkan COVID-19. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa anak-anak dapat menularkan COVID-19 dan anak-anak yang terinfeksi memiliki virus corona dalam saluran pernafasan bagian atas sebanyak pada orang dewasa. Namun, dari banyak kasus pada anak-anak, gejala yang dirasakan gak lebih parah dari orang dewasa. Waktu yang tepat untuk mengunjungi dokter. Bagi orang tua yang merasa khawatir dengan kondisi kesehatan anak-anak di masa pandemi, masih bisa melakukan konsultasi secara daring. Konsultasi ini sebaiknya dilakukan secara rutin supaya dokter bisa segera memberikan saran tindakan yang tepat dilakukan di masa pandemi ini. Namun, saat keadaan kesehatan anak-anak sudah serius, kita bisa langsung menemui dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Vaksin COVID-19 pada anak sebabkan peradangan jantung. Ada sejumlah laporan yang menyebutkan kalau terjadi kasus peradangan jantung pada remaja setelah vaksinasi menggunakan vaksin mRNA Pfizer atau BioNTech dan Moderna. Namun, hal ini masih belum dikaitkan dengan vaksin COVID-19 dan CDC masih merekomendasikan penggunaan vaksin ini pada anak di atas 12 tahun. Miokarditis atau radang otot jantung dan perikarditis atau radang lapisan luar jantung setelah vaksinasi paling banyak terjadi pada laki-laki berusia 16 tahun hingga 24 tahun. Kasus ini biasanya terjadi beberapa hari setelah pemberian dosis vaksin mRNA yang kedua. Tapi perlu kita ketahui bahwa banyak anak berusia 0-17 tahun telah meninggal akibat COVID-19. Nggak cuma itu kids, sekarang masih banyak anak yang memerlukan perawatan khusus di rumah sakit. Hal inilah yang membuat CDC tetap merekomendasikan semua anak berusia di atas 12 tahun untuk tetap mendapatkan vaksin. Nah kids, itulah beberapa fakta tentang COVID-19 pada anak-anak. Kunci utama dari pandemi adalah protokol kesehatan yang harus dipatuhi dengan ketat. Supaya semakin tahu, sekarang kita cari tahu yuk bagaimana cara mencegah COVID-19 dengan baik. Indonesia masih menghadapi pandemi virus corona. Bahkan kasusnya semakin meningkat.
Banyak orang masih belum tahu ciri-ciri tubuh terkena COVID-19 beserta gejalanya. Untuk mendeteksi secara dini, ada beberapa ciri-ciri COVID-19 saat terkena oleh tubuh dan bagaimana cara mencegahnya. Hal tersebut sangat penting diketahui agar kita bisa mendeteksinya sejak awal. Saat pertama kali virus corona muncul, gejala yang dialami penderitanya diantaranya adalah demam, batuk, dan sesak napas. Sekarang ditemukan sejumlah gejala baru yang penting untuk diketahui. Gejala-gejala terinfeksi virus corona umumnya muncul pada periode masa inkubasi sekitar 2-14 hari setelah terpapar. Dilansir dari alodokter.com, inilah gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, lalu batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Untuk memastikan apakah gejala tersebut berasal dari virus corona, kamu perlu melakukan rapid test atau PCR. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Hingga saat ini, belum ada obat ataupun vaksin untuk mencegah COVID-19. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan untuk melindungi diri. Dilansir dari alodokter.com, ada beberapa cara untuk mencegahnya. 1. Terapkan physical distancing. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. 2. Gunakan masker. Saat terpaksa keluar rumah, termasuk saat pergi belanja ataupun beribadah, jangan lupa untuk menggunakan masker. 3. Rajin mencuci tangan. Rajin mencuci tangan sangat membantu untuk mencegah virus corona. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir minimal selama 20 detik. Pastikan membersihkan seluruh tangan termasuk jari-jari, sela-sela jari, dan juga ujung kuku. 4. Tidak menyentuh muka. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Tingkatkan daya tahan tubuh. Selama pandemi, kesehatan tubuh sangat diperlukan. Terapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. 6. Tutup mulut saat bersin. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!